Oke, kita akan membahas soal contoh 5 halaman 13 ya. Contoh 5 halaman 13, mutlak X kurang 2 kecil dari mutlak 1 kurang 2X. Oke, yang pertama-tama kita selesaikan X kurang 2, ya, mutlak X kurang 2. Kita bagi menjadi dua kondisi. X kurang 2. Kemudian minus X kurang 2. Kondisi yang ini berarti X lebih besar sama dengan 2 ya. Karena X kurang 2 lebih besar sama dengan 0, min 2-nya pindah ruas. Kemudian yang ini X nilainya juga sama 2, tapi tandanya yang berubah menjadi kecil dari. Jadi setiap kali lebih besar pasti sama dengan di sini, karena syaratnya mutlak X sama dengan X, kemudian X lebih besar sama dengan 0. Setelah itu kita lanjutkan untuk yang persamaan mutlak yang kedua. Mutlak 1 kurang 2X. Ya. Ini kan ada sifatnya ya. Kalau pengurangan mutlak ini bersifat komutatif. Jadi saya bisa balik mutlak 2X kurang 1 ya. Oke, saya menggunakan sifat mutlak di mana ini X kurang Y. Saya bisa ubah menjadi Y kurang X. Oke, lanjutkan ya. Jadi saya bagi dua kondisi yang ini. Yang pertama 2X kurang 1. Kemudian di sini kondisinya adalah kita sama dengan kan 0 ya. Nah, tapi kita di sini menggunakan lebih besar sama dengan tandanya. Jadi min 1-nya pindah ruas berarti menjadi 1. 2X sama dengan 1 berarti masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi X lebih besar sama dengan 1/2. Untuk yang di bawah minus, selalu begitu polanya ya. 2X kurang 1 X sama-sama juga nilainya 1/2. Tandanya yang membedakan ya, ini kecil dari. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan ini ya. Nah, ini saatnya kita menggambar. Oke, kita gambar seperti ini. Nah, kita beri warna ya. Kita beri warna karena ada sama dengan ya. Warna merah boleh. Ya, oke. Kemudian kita buat lagi satu lingkaran di sini. Nah, lalu kita beri warna merah. Nah, setelah itu kita tuliskan angkanya ya. Yang batas bawahnya berarti 1/2 karena kan lebih kecil ya, jadi kita tuliskan 1/2 di sini. Kemudian ada 2. Nah, setelah saya buat seperti ini, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 ya. Daerah pertama saya ambil yang paling kecil, berarti ini ya, X kecil setengah. Ini menjadi daerah pertama. X kecil setengah berarti ini setengah. Kecil dari berarti kurang dari kan? Berarti di sini. Otomatis kalau di garis bilangan yang sebelah kiri selalu lebih kecil. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah daerah 3. Oke, saya akan arsir dia nanti saja terakhir ya. Setelah itu yang lebih besar. Yang paling besar adalah ini.
X lebih besar sama dengan setengah. Oke, saya buat begini penandanya dulu. Oke, kita warna berbeda aja ya, kita hijau. Nah, sudah seperti ini. Oke. Kemudian masih ada dua daerah yang tersisa. Nih ya. X kecil 2 dan X lebih besar sama dengan setengah. Nah ini tadi saya ambilnya yang kecil setengah ya. Jadi supaya tidak bingung, karena kecil setengah, anggaplah saya taruh garisnya itu di sini ya, seperti ini, supaya nanti ini saya bisa pakai untuk yang lebih besar sama dengan setengah. Setelah itu, nah ini kalau saya gabungkan kedua ini, penulisannya berarti berubah ya, menjadi seperti ini. Nah, kita harus mengerti ini X lebih besar sama dengan setengah. Boleh tidak saya tuliskan 1/2 kecil sama dengan X. Nah, kalau saya baca dari kanan ke kiri, berarti di sini X lebih besar sama dengan 1/2. Nah, setelah itu yang ini ya, yang kuning, X kecil 2, saya boleh tuliskan begini kan, X kecil 2. Nah, jadi berarti ini seperti yang pernah kita selesaikan sebelumnya, berarti ini modelnya kecil dari ya, berarti gambarnya mereka akan bersambung. Nah, di mana letaknya itu? Kita perhatikan di sini ya. Nah, berarti letaknya itu di sini. Nah, kecil 2 kan berarti anggap dia tidak ini ya, kecil 2 di sini. Kecil 2 kita bisa panjang ke sini boleh. Nah, ini adalah daerah X kecil 2 yang warna hitam. Ya, seperti ini. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan setengah. Saya ganti lagi warnanya supaya enggak. X lebih besar sama dengan setengah itu sebenarnya ini dia panjang juga ya. Sini. Nah, ini kan. Setelah seperti ini, nah, saya bisa melihat di sini berarti yang menjadi daerahnya ini ya, yang tengah-tengah. Nah, ini dia modelnya. Ya. Ini kan tadi X kecil 2 di sini. Yang ini tadi X kecil setengah. Ya, jadi saya sudah bisa menggambarkan semuanya seperti itu. Saya gambarkan ini lagi. Nah, lalu saya tentukan daerah pertama yang ini, daerah kedua yang ini. Ini daerah ketiga. Jadi sebagai pembatasnya ini berarti untuk daerah ketiga kita startnya untuk X lebih besar sama dengan 2. Tujuannya adalah apa? Saya akan membatasi bahwa di daerah 3 itu selalu mulai dari 2 ya. Kalau yang kedua ini selalu kecil dari 2, kemudian lebih besar sama dengan setengah. Kalau yang daerah ketiga, daerah pertama X kecil setengah. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah seperti ini selesai, kita bisa tuliskan di sini ya, tuliskan di sini saja. Pertama, daerah pertama kita tadi sudah tentukan, daerah pertama adalah X kecil 1/2. Mau tuliskan di sini juga boleh atau tidak usah, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu ya. Daerah pertama adalah X kecil setengah. Nah, yang perlu kita pahami
Kalau misalnya dia X kecil setengah, artinya apa yang terjadi ya? Ketika kita menggunakan tanda kecil dari, kita perhatikan ya, setiap kali menggunakan tanda kecil dari, itu artinya selalu nilai negatif ya. Di sini kalau kecil dari artinya nilai negatif. Nah, artinya untuk daerah pertamanya nanti mutlaknya itu kita ngambilnya nilai yang negatif. Nah, saat nilainya lebih besar dari, kita ngambilnya nilai yang positif. Seperti itu saja. Kalau misalnya ada kombinasi seperti ini, berarti nanti ada yang positif, ada yang negatif. Kita tuliskan soalnya. Mutlak X kurang 2 kecil dari, ini saya ganti jadi 2X kurang 1 ya. X kecil setengah ya. X kecil setengah berarti jadi ini kita kali minus ya. Nah, ini kali minus berarti seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kecil dari juga ya, kita kali minus juga. Karena kita sudah sepakat kalau kecil dari berarti yang minus, ya kan? Di sini kali minus 2X kurang 1. Seperti itu. Lalu kali masuk. Ini X tambah 2, kemudian kecil dari min 2X min kali min 1. Di sini kita ini pindah ke sini ya. Jadi min X tambah 2X. Berubah tanda karena pindah ruas. Kemudian kecil dari 2 pindah ke samping ya. Berarti 1 kurang 2. 1 kurang 2. Kecil dari min 1. 2X kurang X, X. Maka kita dapatkan X kecil min 1. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita belum langsung bisa memutuskan bahwa inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya ya. Maksudnya untuk daerah pertama, apakah ini yang menjadi HP-nya atau yang ini ya. Jadi kita buat dulu sini. Kita buat sama-sama, tidak sama dengan, tidak perlu diwarnai. Jadi kita tuliskan di sini. Ini adalah min 1. Di sini adalah 2. Nah, setelah itu kita buat daerahnya. X kecil min 1 berarti begini ya. X kecil setengah berarti kita buat begini. Oke. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana caranya kita memutuskan bagian mana yang kita akan arsir? Nah, caranya adalah sebelum kita memutuskan bagian mana yang kita arsir, kita uji dulu angkanya ya. Min 1 kemudian setengah. Ada angka berapa yang terletak antara min 1 sampai setengah? Itu ada angka 0 ya. Ada angka 0 ya, ada angka 0. Ada angka 1. 1 tidak ada ya. Karena setengah itu 0,5. Oke. Kita ambilnya 0 aja. Jadi saya mau pastikan dulu apakah angka yang berada antara min 1 dan setengah ini, yaitu 0,
merupakan himpunan minusnya atau bukan. Caranya adalah masukkan di sini ya. Kita tuliskan dulu ujinya. Ini untuk uji ya. Di sini untuk ujinya. Oke, kecil-kecil saja ya. Nah, jadi di sini saya mau ambilnya X sama dengan 0 ya, seperti itu ya. Jadi sebelum saya memutuskan bagian mana yang saya ingin arsir, cara yang terbaik adalah menguji angka yang berada di antaranya. Jadi masukkan X sama dengan 0 ke persamaan awal ini. Sini mutlak, kemudian 0 kurang 2 kecil dari mutlak 2 kali 0 berarti 0 ya, 0 kurang 1 seperti ini kan. Nah, ini hasilnya berapa? Min 2 ya, min 2 kecil dari min 1 ya. Sama-sama hilangkan mutlaknya, berarti 2 kecil 1. Wah, kalau sudah seperti ini berarti kita dapatkan pernyataan ini salah. Karena pernyataan ini salah, maka 0 ini tidak bisa masuk ya. Jadi artinya untuk X kecil setengah ini sudah tidak berlaku ya. Jadi kita satu saja intervalnya di sini yang tidak berlaku, maka kita tidak bisa ngambil kesimpulan bahwa X kecil setengah ya. Jadi untuk X kecil setengah ini sudah gagal ya. Berarti yang punya peluang hanya X kecil min 1, maka disinilah daerahnya. Jadi sebelum kita memutuskan yang mana ingin kita arsir, coba kita uji dulu angka yang berada di antaranya. Seperti itu. Daerah pertama kita selesai, kita lanjut ke daerah kedua. Daerah kedua. Daerah kedua adalah ini kombinasi ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini tadi setengah ya, setengah. Dari sini sumbernya ya, setengah, kemudian kecil sama dengan, kemudian X, kemudian kecil dari 2. Seperti ini ya. Nah, lanjut. Tuliskan dulu soalnya. Mutlak X kurang 2 kecil dari 2X kurang 1 ya. 2X kurang 1. Nah, setelah seperti ini ya, yang mana yang positif, yang mana negatif tinggal dilihat. Ini X lebih besar sama dengan setengah. Karena dia lebih besar, maka positif ya. Nah, itu letaknya yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Nah, kita lihat yang mana yang nilainya adalah setengah tadi. Nah, yang setengah tadi adalah nilai dari 2X kurang 1. Maka nanti di perhitungannya kita akan tuliskan di sini untuk positifnya. Nah, sekarang untuk X kecil 2 ya. X kecil 2 pasti milik yang ini ya. Kita kali minus ya, karena itu daerah kecil dari. Kemudian sini X kurang 2. Berarti di sini kecil dari ya. Setelah itu kali minus, masukkan minusnya ke dalam, berarti min X. Min kali min positif. Lalu 2 kecil dari 2X kecil dari 1 kurang 1 ya. Kemudian di sini saya nggak mau yang ini yang pindah ya, saya mau yang ini pindah supaya X-nya positif. 2X tambah X ini yang pindah, jadi 2 di sini stay, berarti tambah 1.
didapatkan ini menjadi 3. Ini menjadi 3x. Ini masing-masing kita bagi 3 ya. Kalau saya balik supaya lebih kelihatan jelas, ini kita baca x lebih besar dari 1 ya. Oke. Setelah itu kita harus berpikir 1 ini ada di mana ya? Karena biasanya kan ini 2 saja kan. Nah, apakah 1 berada di antara setengah dan 2? Iya. Ini 0,5, kemudian 1 lalu 2. Ya benar ya. Jadi nanti saya akan membuat angkanya. Di sini seperti ini. Oke. 1, 2, 3 ya. Yang berwarna cuman setengah karena ada ininya. Ya, kita press. Nah, tuliskan di sini 1/2 ya. Tintanya hitam aja ya, 1/2. Kemudian satunya taruh di dalam ya. Kemudian di sini ada 2. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini ada x lebih besar dari 1 ya. Kita buat dulu. Ini x lebih besar dari 1. Nah, x lebih besar dari 1. Nah, tentunya di sini x lebih besar 1 itu berlawanan dengan x kurang 2 ya. Kemudian kalau x kecil x lebih besar setengah, x lebih besar sama dengan setengah sih tidak ya, karena ini sama ya. X lebih besar sama dengan setengah, sama-sama mengarah ke sini kan. Nah, tapi untuk yang x kecil 2, kita lihat arahnya. Boleh ke sini juga boleh ya. Pas aja di sini ya, karena ini intervalnya adalah sampai di sini ya, jadi dia tidak boleh lewat ya. Seperti itu ya. Ini sampai di sini saja. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin kita bingung ya mau arsir yang mana. Nah, jadi cara kita ya untuk mengarsir, maka kita harus memutuskan di sini yang mana ya, yang mana yang saya mau jadikan daerah penyelesaian, karena di sini ada yang berlawanan, ya kan? Nah, kita coba lihat dulu. Ketika saya ngambil x lebih besar dari 1, bisa enggak ya duanya masuk? Seperti itu ya. Karena di sini duanya sih enggak masuk ya kalau kita lihat dari arahnya. Tapi kita mau tentukan dulu di mana daerah penyelesaiannya. Jadi kita ini menguji ya. Mau coba dulu. Ini x lebih besar dari 1. Apakah masuk duanya atau tidak? Karena di sini ada x kecil 2 ya. Jadi di sini kuncinya. Ini kuncinya. Apakah ini 2 lolos atau tidak? Jadi kita harus coba 2 masukkan di persamaannya. Kalau misalnya 2-nya lolos, maka yang ini x kecil 2 gagal ya. Berarti di sini yang menang adalah x lebih besar 1. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini kan 0 tidak masuk ya. Jadi artinya untuk daerah ini sudah pasti tidak ya, sudah pasti tidak ini. Kan 0 di sini letaknya. Ini kan 0 ada. Ini kita sudah cari tadi bahwa 0 itu tidak masuk. Jadi untuk daerah ini sudah pasti gagal. Nah, tinggal kita mau tahu ini dan ini. Kuncinya adalah di 2. Ketika 2-nya lolos, maka otomatis ini gagal x kecil 2-nya. Jadi kita coba dulu hitungnya. Mutlak 2 kurang 2 kecil dari mutlak 2 dikali 2 kurang 1. 2 kurang 2 0. Kemudian kecil dari 2 kali 2.
2 kali 2 adalah 4, 4 kurang 1, 3. Lalu saya tuliskan begini, 0 kecil 3. Wah, sudah benar ini ya. Maka kita harus memasukkan 2 ya. Jadi artinya X kecil 2 nya gagal ya. Jadi kita ngambilnya ini. Kita seperti ini ya. Jadi kita tidak bergantung dari arah panahnya, tapi kita lebih bergantung dengan nilainya ya. Seperti itu. Jadi kita lihat ada yang berlawanan, maka kita harus menguji di titik itu apakah dia lolos atau tidak. Seperti itu ya. Kalau seumpamanya lolos berarti batasnya sampai sini. Kalau tidak lolos berarti ini lanjut ya, seperti itu. Daerah 2 selesai. Kita masuk daerah 3. Kita kasih garis dulu ya supaya ini batas. Iya, ini pembatas. Nah, daerah 3 ini. Masuk di daerah 3 adalah daerah 3. Jadi tadi ini kesimpulannya, ingat X besar 1 ya. Jadi saya lingkari ini. Saya langsung begini ya. Jadi yang tadi ini saya ambilnya adalah ini. Yang saya kasih benar ada ya. Kemudian saya mau daerah ketiga lagi. Daerah ketiga tadi adalah X lebih besar sama dengan 2. Iya. Ya, sebenarnya kalau di sini kita jeli melihat ketika X lebih besar sama dengan 2, kita tidak perlu mengujinya lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada X lebih besar dari 1. Ketika X lebih besar dari 1, maka pastilah X lebih besar sama dengan 2 itu berlaku. Ya, kalau kita jeli melihat, saya bisa bilang kan ini 2 masuk di sini. Nah, X lebih besar sama dengan 2. Ini kan sudah dalam sini. Seperti itu ya. Tidak perlu kita uji, maka kita sudah tahu yang menjadi batas di sini adalah apa. Lebih besar dari 1, X lebih besar dari 1, kemudian X kecil dari min 1. Kalau kita jeli melihat ya. Karena di sini sudah jelas sekali bahwa setelah 1 ada 2. Jadi tidak perlu kita sebutkan 2-nya, pasti sudah benar. Seperti itu, tapi tidak apa-apa kita hitung saja. Oke. Jadi dua-duanya positif ya. X kecil, X kurang 2, kemudian kecil dari 2X kurang 1. Sama-sama positif, berarti X kurang 2 kecil dari 2X kurang 1. Nah, ini hitung min 1-nya pindah ke sini, jadi min 2 tambah 1 kecil dari ini pindah ke sini ya, jadi 2X kurang X kecil dari X 1 kurang 2 min 1 ya. Kita dapatkan seperti ini ya, X lebih besar min 1. Nah, kalau kita misalnya X lebih besar min 1, logika kita berarti angka 0 masuk ya. Nah, tadi kita sudah tes 0 itu tidak masuk ya. Kita kasih keterangan di sini ya. Ini sudah pasti salah. Alasannya kenapa? Karena ketika X lebih besar sama dengan X lebih besar min 1, artinya kita mau menyatakan bahwa 0 itu masuk. Sedangkan 0 itu tadi kita sudah uji. 0 tidak masuk dalam penyelesaian. Jadi kita harus mengerti simbol-simbol yang kita tuliskan, pertidaksamaan yang kita tulis. Seperti itu. Ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, X lebih besar min 1, kemudian X lebih besar sama dengan 2, tidak perlu lagi kita mengerjakan ini, karena kita sudah tahu 0 itu tidak masuk. Dan kalau saya bilang ini batasnya, itu sudah pasti salah. Jadi 0 tidak masuk dalam penyelesaian.
Jadi berarti kesimpulan akhir saya adalah itu 2. Nah, semuanya tidak perlu pakai ini ya, warna, karena semuanya tidak pakai sama dengan. Jadi 1, min 1 dulu, baru 1. Kecil dari min 1. Kalau kecil dari berarti dia kiri ya. Kalau lebih besar 1 kanan. Ya. Ini kita harus ingat, di dalam yang X lebih besar 1 berarti kita nyatakan masuk 2. Kenapa saya nggak ambil batasnya X lebih besar sama dengan 2? Kenapa? Karena 1 itu masuk ya. Jadi kita harus bijak memilih batas, harus pilih batas yang semuanya masuk, berlaku secara general. Kalau misalnya kita ngambilnya X lebih besar sama dengan 2, itu berarti kita menyatakan bahwa 1 itu tidak masuk ya. Nah, sedangkan kita sudah melakukan perhitungan tadi bahwa 1 itu masuk dalam penyelesaian ya. Seperti itu saja. Oke. Nah, X lebih besar 1 ya. Pokoknya X lebih besar 1 ya. Nah, masih ada 1,5 ya kan, seperti itu ya. Ini bukan sama dengan 1, tapi lebih besar dari 1 ya, bisa saja 1,5. Jadi saya masukkan sini 1,5. Oke, 1,5 coba uji ya, uji. Nah, kalau misalnya kita bilang 1,5 misalnya ya, X sama dengan 3/2 ya. Karena kan lebih besar dari 1. Kita nggak bisa ambil 1. Tapi kita ambil yang lebih besar dari 1, yaitu 3/2. Oke. Nah, masukkan di sini. Jadi 3/2. Saya langsung samakan penyebut, berarti kurang 4/2. Kecil dari 2 dikali 3/2 ya. 3/2 kecil, kurang 1. Nah, ini berarti 3 kurang 4 minus 1/2 ya. Hasilnya adalah 1/2. Langsung seperti ini saja ya. Kecil dari, nah ini, nah 3 kurang 1 benar ya, seperti itu. Jadi maka di sini X lebih besar dari 1 harus masuk ya, seperti itu. Kita tidak bisa bilang X lebih besar sama dengan 2 mulai dari ini, karena yang ini berlaku seperti itu. Jadi ini sebenarnya bagaimana kita mengerti, cari yang mana yang terbesar, cari yang mana yang terkecil, seperti itu. Jadi betul-betul batasnya berlaku ya. Ini kalau mau kelihatan cantik boleh diarsir lagi hasilnya. Nah, itu saja intinya. Kalau kita tidak ngerti ya ini, kita tidak tahu bahwa ini kan ada angka-angka di dalam sini ya, walaupun memang tidak dituliskan. Sini kan ada 0. Nah, 0 tidak masuk, lihat, tidak ada kan, seperti itu. Semoga bisa membantu ya. Ini contoh halaman 13. Halaman 13.